Setiap kali makan, aku harus mengubur makanan ke dalam tanah. Bahkan kedua kakiku juga ikut terkubur. Namun sesaat kemudian, saat aku menggali kembali tanah itu, makanan di dalamnya justru telah berubah menjadi abu. Dan rasa laparku pun telah menghilang. Ternyata aku adalah siluman pohon yang menyamar menjadi manusia. Awalnya kupikir aku bisa bersembunyi di sekte manusia dan berkembang diam-diam. Hingga suatu hari, kakak seperguruan Lu Changshu tiba-tiba membawa para junior ke pavilion kitab. Hanya untuk mencari catatan tentang ramuan penambah umur. Saat aku menebak senior sekte mana yang umurnya hampir habis, Lu Changshu justru tiba-tiba menatapku. Adik seperguruan, akhir-akhir ini apakah sekte memiliki ramuan penambah umur yang baru? Aku yang bertugas mengatur pavilion kitab menjawab dengan jujur. Tidak ada, semuanya adalah ramuan lama. Tak disangka begitu kata-kata itu keluar, seorang murid tiba-tiba mengangkat kitab dahuang dan berbicara. Di sini tercatat metode memperpanjang umur. Murid-murid lain segera berkumpul mendekat. Hanya aku yang jantungnya berdegup kencang. Aku menarik napas dalam-dalam dan berusaha tetap tenang. Murid itu membacakan dengan lantang. Kitab dahuang mencatat, di Gunung Yuankyu terdapat pohon keabadian. Siapapun yang memakannya bisa hidup abadi. Mendengar itu aku semakin ketakutan. Aku berniat menjauh dari mereka. Namun Lu Changshu tiba-tiba membuka suara. Tidak perlu dilihat lagi. Dahuang penuh dengan bahaya. Jangankan sekte Ling Sudong Tian kita, bahkan sekte-sekte teratas pun tidak berani masuk sembarangan. Ayo pergi tanyakan ke tempat lain. Aku menatap mereka pergi. Diam-diam aku menghela napas lega. Aku segera meletakkan kitab dahuang di bagian paling bawah. Berdoa agar tak ada lagi yang memperhatikanku. Akulah pohon keabadian yang tercatat dalam kitab itu. Saat pertama kali aku dilahirkan, aku hanya memiliki kemampuan untuk berubah menjadi wujud manusia. Kebetulan saat itu Ling Sudong Tian sedang merekrut murid. Aku yang tak berani berkeliaran akhirnya beruntung terpilih. Namun sama sekali tak kusangka, bakat akar rohku ternyata sangat buruk. Berlatih belasan tahun baru mencapai tingkat kedua pemurnian Qi. Di tahap akhir aku pun ditugaskan ke pavilion kitab untuk mengelola informasi. Namun bahaya yang lebih besar masih menanti. Meski aku bisa hidup abadi, namun seiring pertumbuhanku, aura iblisku semakin sulit dikendalikan. Jika sampai diketahui oleh para kultivator manusia, pasti aku akan dimakan sampai tak bersisa. Sekarang aku harus meningkatkan kultivasi untuk menyamarkan aura iblis. Saat aku benar-benar kehabisan akal, sepotong kertas justru memberiku titik balik besar. Hari itu seperti biasa, aku mencatat kertas-kertas yang dikirim para murid. Siapa menemukan obat apa, dan kegunaan obat-obat tersebut. Namun saat aku membuka lembar kertas ke-10, isinya justru membuatku tertegun. Siluman pohon beringin membunuh pejalan kaki, menggunakan daging dan darah sebagai nutrisi. Bahkan tercatat metode memurnikan daging dan darah serta cara kultivasinya. Aku langsung tenggelam dalam perenungan. Apakah sejak awal aku telah menempuh jalan yang salah? Tumbuhan membutuhkan pupuk agar bisa tumbuh subur. Apakah aku sebagai siluman pohon juga demikian? Selama ini aku belajar seperti manusia dengan meminum pil dan memurnikan Qi. Namun entah mengapa, aku hanya mengingat metode pemurnian daging dan darah itu, dan tidak langsung mempraktikkannya. Sekarang aku belum bisa mendapatkan nutrisi. Aku hanya bisa menunggu bulan depan. Setiap bulan sekte akan membagikan sumber daya kultivasi. Setiap bulan aku hanya mendapat satu pil pemurnian Qi tingkat rendah. Saat malam tiba, aku memutuskan untuk mencoba terlebih dahulu metode kultivasi siluman beringin. Seiring untayan demi untayan energi spiritual masuk ke dalam tubuhku, aku membuka mata dengan penuh kegembiraan. Ternyata kecepatannya 2 kali lebih cepat dari teknik Lingsu Sekte. Benar saja siluman memang harus berlatih dengan metode siluman. Aku baru saja hendak melanjutkan kultivasi. Tak disangka detik berikutnya tiba-tiba berhenti total. Di tubuhku muncul sedikit aura siluman. Dan di dalam dantian, kekuatan siluman pohon langsung dilahap habis oleh teknik Lingsu. Kecuali aku menghancurkan kultivasi sendiri. Jika tidak mustahil menjalankan kultivasi siluman pohon bersamaan. Aku berbaring di atas ranjang sambil berpikir. Menghancurkan teknik Lingsu jelas tidak mungkin. Namun membiarkan tubuh penuh aura siluman juga tidak bisa. Maka keesokan paginya, aku segera menuju ke pavilion kitab. Saat aku sibuk mencari solusi, Lu Changshu tiba-tiba datang membawa sebuah buku dan memanggilku adik seperguruan. Pelajari bahasa siluman ini dalam 3 hari. Aku bertanya dengan bingung, untuk apa mempelajari ini? Aku sempat mengira kakak seperguruan telah mengetahui identitasku sebagai siluman pohon. Tak disangka dia hanya tersenyum misterius. 3 hari lagi aku akan membawamu menginterogasi kultivator siluman. Saat itu kamu akan mendapat keuntungan. Aku pun menghela napas lega, dan langsung menyetujuinya, asal bukan karena ketahuan saja. Namun yang tidak kuduga adalah, aku hanya melirik sekilas buku bahasa siluman itu. Setiap aksara langsung terpatri dalam ingatanku. Seolah-olah aku memang sudah menguasainya sejak awal. Pada hari ketiga, kakak seperguruan sesuai janji membawaku ke penjara puncak pedang roh. Begitu aku dibawa masuk ke sebuah ruang interogasi, dia melemparkan satu kalimat saja dan berkata serahkan padamu. Setelah itu dia berbalik dan pergi. Di dalam ruangan hanya ada kakak seperguruan Nikiyu dari jalur peralatan. Entah karena alasan apa dia ditugaskan menginterogasi kaum siluman.
Dengan cekatan dia menyeret seekor siluman macan tutul dari sel, lalu digantungkan pada kait besi alat penyiksaan. Rasa sakit hebat membuat siluman macan tutul langsung terbangun, baru hendak membuka mulut untuk mengaum. Namun yang menyambutnya justru cambuk rotan tanpa ampun. Nikiyu mencibir dingin. Aku sarankan kamu bersikap tenang. Dengan begitu aku juga bisa menghemat tenaga. Siapa sangka aku justru mengingatkan kakak Ni dengan hati-hati bahwa ia sedang memohon ampun. Nikiyu tertegun sejenak, lalu berkata dengan ragu, benarkah? Ia bilang hanya memakan beberapa manusia, dan tidak pernah menyinggung sekte Lingsu Dongtian. Tak lama kemudian di bawah siksaan, siluman macan tutul mengaku seluruh metode kultivasinya. Aku mencatat semuanya. Nisi mengangguk puas, lalu tanyakan lagi mengapa dia membunuh manusia. Siluman macan tutul menjawab dengan jujur, darah dan daging manusia adalah tonik besar. Aku sempat mengira siluman macan tutul akan dibiarkan hidup. Tak disangka setelah mendengar terjemahannya Nikiyu justru murka, dan menebas siluman macan tutul itu dengan satu tebasan. Aku paling membenci siluman yang membunuh manusia tanpa alasan. Pantas saja diperas esensi hidupnya oleh kami. Seiring satu persatu siluman diinterogasi, aku menyadari apapun jenis silumannya. Pada akhirnya mereka tak mampu menahan godaan darah dan daging, dan menapaki jalan membunuh manusia. Akhirnya semuanya ditebas mati oleh Nikiyu. Aku sendiri sudah sulit melindungi diri. Tentu saja tak punya waktu untuk berempati. Aku mencatat seluruh metode kultivasi mereka. Sekaligus muncul satu pertanyaan di benakku. Mengapa sekte tiba-tiba tertarik pada metode kultivasi siluman? Saat waktu istirahat siang tiba, Isi dengan senang hati mentraktirku makan. Dengan bahasa siluman segalanya jadi jauh lebih mudah. Dulu dipukuli sampai mati pun tak akan mengerti. Setelah makan siang Nikiyu tidak lagi menginterogasi siluman, melainkan mengajakku bersama-sama menangani jasad siluman. Semua yang bisa dijadikan obat dikumpulkan. Tulang yang keras juga harus disimpan. Kelak bisa dipakai untuk menempa senjata. Sisa potongan kecil yang kurang berguna menjadi milik kami. Nisi mengisi satu tong besar penuh daging dan darah lalu menyerahkannya padaku. Ambil saja, rebus dan makanlah. Masih ada sedikit manfaat untuk tingkat pemurnian ki milikmu. Aku sedikit tertegun. Ternyata inilah keuntungan yang dimaksud Lu Changshu. Kebetulan aku memang kekurangan nutrisi untuk berkultivasi. Kami terus sibuk hingga malam hari. Aku membawa satu tong daging dan darah kembali ke pondok kayu. Meski hanya sisa potongan, namun energi spiritual yang terkandung di dalamnya tidak kalah dari satu pil pemurnian ki tingkat rendah. Aku menatap daging dan darah di dalam tong kayu, lalu perlahan memasukkan telapak tangan kanan. Detik berikutnya tangan kananku seketika berubah menjadi akar, sekaligus menjalankan metode pemurnian daging dan darah siluman pohon. Menyerap daging dan darah dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama menjalankan teknik Lingsu, mengubah energi spiritual murni ini. Melatih metode tumbuhan akan menghasilkan aura siluman. Sebelum menemukan solusi, aku tetap harus melatih teknik Lingsu. Dengan menghilangkan langkah menyerap energi langit dan bumi, pemurnian langsung ini membuat kecepatan kultivasiku meningkat 2 kali lipat. Benar saja siluman memang lebih cepat meningkat dengan menyerap daging dan darah. Dengan cara ini aku bekerja sebagai penerjemah, sambil menggunakan daging dan darah untuk meningkatkan kultivasi, hingga pil pemurnian ki tingkat rendahku dibagikan. Setelah semalam berkultivasi, aku berhasil memasuki tingkat ketiga pemurnian ki. Meski nyaris berhasil menekan aura siluman, namun masalah teknik kultivasi masih belum terpecahkan. Tanpa kusadari sebuah kesempatan besar juga tengah menantiku. Pada hari itu saat aku baru tiba di penjara, aku melihat seekor anak sapi hijau kecil melirikku diam-diam. Lalu dengan cepat memejamkan mata, aku baru saja hendak maju untuk memeriksa. Nikiyu tersenyum dan membuka mulut. Adik seperguruan mau makan daging sapi. Murid di luar menangkap seekor siluman sapi. Selesai bicara dia langsung menyeret anak sapi hijau itu keluar. Namun tepat saat dia hendak menggantungnya di kait besi, aku tiba-tiba menghentikannya. Kakak tunggu dulu, jangan disiksa. Ia sadar hanya berpura-pura tidur. Tak disangka Nikiyu terkejut saat mendengarnya. Tubuhnya refleks mundur. Anak sapi hijau itu juga terkejut hingga membuka mata. Saat melihat alat penyiksaan, mata sapi itu dipenuhi ketakutan. Sudah minum obat masih bisa sadar. Jangan-jangan siluman besar tingkat pembentukan dasar. Isi berkata dengan heran. Biar aku bertanya dulu padanya. Selesai bicara aku bertanya dengan bahasa umum kaum siluman. Ceritakan metode kultivasimu dan bagaimana kamu membuka kecerdasan spiritual dengan jujur. Namun entah mengapa, anak sapi hijau itu justru menatapku dengan bingung. Aku tak bisa menahan diri untuk mengernyit. Apa dia tidak mengerti? Namun melihat itu tatapan Nikiyu justru menjadi dingin. Jangan-jangan tipe yang keras kepala. Kalau begitu aku yang akan menyiksa. Selesai bicara dia mengambil cambuk rotan di samping. Anak sapi hijau itu ketakutan hingga berlutut gemetar. Mulutnya mengeluarkan bunyi-bunyi aneh. Namun yang mengejutkan adalah, setelah mendengarnya ekspresiku langsung berubah. Kakak ini adalah bahasa siluman kuno. Ia bertanya mengapa kita menangkapnya. Sebenarnya sapi hijau ini juga menanyakan satu hal. Mengapa dari tubuhku ia merasakan aura yang akrab? Aku langsung mengabaikan pertanyaan itu. Namun entah mengapa, Nikiyu justru tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegirangan luar biasa. Ini adalah anak siluman kuno. Siluman kuno mewarisi garis darah purba.
Semakin kuat garis darahnya semakin mengerikan bakatnya. Namun tak lama kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, tanyakan di mana orang tuanya. Jika orang tuanya masih ada, pasti harus kita kembalikan dengan hormat. Seekor siluman kuno dewasa, bukan sesuatu yang bisa kami provokasi di Ling Sudongtian. Setelah mendengar terjemahanku, anak sapi hijau itu menjawab polos. Aku tidak pernah melihat orang tua sejak lahir sudah berada di gunung. Setelah mengetahuinya Nikiyu segera berbalik. Adik kamu tunggu di sini, aku akan melapor. Selesai bicara dia pergi dengan tergesa. Siluman kuno tanpa orang tua jika dibina dengan baik, kelak akan menjadi hewan penjaga sekte tingkat Raja Siluman. Setengah jam kemudian, Nikiyu datang bersama tetua Baiyukuan dari sekte. Tetua menatapku lalu tersenyum tipis. Tanyakan pada sapi hijau ini apakah mau mengakui aku sebagai guru. Aku segera membantu menanyakannya, namun anak sapi hijau itu tertegun. Sesaat tidak tahu harus menjawab apa. Aku menjawabnya dengan bahasa siluman kuno. Kalau ingin hidup sebaiknya setuju untuk berguru. Tetua juga akan membimbingmu berkultivasi, dan memberimu sumber daya kultivasi. Sapi hijau itu mengangguk berulang kali, lalu langsung bersujud. Siluman kecil bersedia menyembah guru. Tetua Bai mengangguk puas. Baik, kelak guru pasti akan membesarkanmu menjadi Raja Siluman Agung. Aku sedikit iri dengan identitasku sendiri, namun sebenarnya tidak kalah dari siluman kuno. Sudahlah, jika mereka tahu aku adalah pohon keabadian, jangankan menerima sebagai murid, mungkin aku akan langsung ditelan hidup-hidup. Namun kali ini aku juga tidak pulang dengan tangan kosong. Tetua Bai dengan santai memberiku sebotol pil pemurnian ki tingkat atas. Tetua ini akan membawa muridku pergi dulu. Selesai bicara dia menggandeng anak sapi hijau itu pergi, lalu terbang menembus langit. Nikiyu berkata dengan nada iri. Benar, aku juga sangat iri. Sama-sama siluman, kenapa perbedaan perlakuannya bisa sebesar ini? Saat malam tiba seperti biasa aku mendapat 1 tong daging dan darah. Namun saat berpisah, Nikiyu berpesan padaku, jangan ceritakan soal pil pemurnian ki tingkat atas ini. Terima kasih atas pengingatnya kakak, kataku sambil memberi hormat. Pil pemurnian ki tingkat atas adalah sumber daya kultivasi murid tingkat ke-7. Bahkan Lu Changshu yang berada di tingkat ke-6 pemurnian ki, setiap bulan hanya mendapat pil pemurnian ki tingkat menengah. Namun sama sekali tak kusangka, begitu aku kembali ke Pondok Kayu, aku justru mendapati Lu Changshu sudah menunggu sejak lama. Aku dengar kamu menemukan siluman kuno. Tetua Bai pasti memberimu banyak keuntungan bukan? Dia mengira aku akan menyembunyikan keuntungan itu. Tak disangka aku justru menyerahkan pil itu dengan sukarela. Lu Changshu membuka botol pil itu, dan melihat ada 10 butir pil di dalamnya. Dia pun berkata heran, kamu bahkan tidak menyentuhnya. Kakak menyuruhku belajar bahasa siluman. Barulah aku punya kesempatan bertemu siluman kuno. Adik sedang bingung bagaimana mempersembahkannya pada kakak. Aku menjawab dengan pura-pura hormat. Mendengarnya dia mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah botol porselen. Aku juga tidak akan mengambilnya begitu saja. Ini 1 botol pil pemurnian ki tingkat menengah untukmu. Terima kasih kakak. Aku segera berpura-pura mengucapkan terima kasih. Bekerjalah dengan baik. Ke depan jika ada hal baik aku akan mengingatmu. Setelah berkata demikian Lu Changshu pergi dengan puas. Dengan kekuatanku saat ini aku hanya bisa menahan diri dan berkembang diam-diam. Sebagai pohon keabadian, yang paling tidak kekurangan bagiku adalah waktu. Saat fajar aku telah memurnikan daging dan darah serta 2 pil pemurnian ki tingkat menengah. Dan berhasil melangkah ke tingkat ke-4 pemurnian ki. Setelah itu aku membawa ember kayu ke penjara. Tak disangka kalimat pertama Nikiyu saat melihatku membuatku langsung tertegun. Pilmu apakah sudah diambil oleh Lu Changshu? Dengan identitas dan kekuatanmu, kamu memang tidak bisa menjaga pil pemurnian ki tingkat atas. Aku tak bisa menahan diri untuk mengernyit. Kakak Lu berhati baik. Dia juga memberiku 1 botol pil pemurnian ki tingkat menengah. Namun Nikiyu justru terkekeh. Dia memang orang yang sangat baik. 10 pil tingkat menengah pun tak sebanding 1 pil tingkat atas. Namun orang seperti kita memang terlahir untuk ditindas. Yang membuatnya heran adalah, aku justru tersenyum tipis, dan menyatakan bahwa aku tidak terlalu memedulikan pil pemurnian ki tingkat atas itu. Meski aku menginginkannya, namun aku lebih memahami prinsip keselamatan adalah yang utama. Jika tidak patuh menyerahkan pil, paling ringan aku akan dipukuli habis lalu pilnya dirampas. Kalau sampai terluka dan memperlihatkan keanehan apapun, itu hanya akan berujung pada kematian. Lagi pula aku punya banyak waktu untuk berkultivasi perlahan. Karena itu aku membuka mulut bertanya pada kakak Ni. Hari ini bisakah memberiku sedikit lebih banyak daging dan darah? Nisi tampak agak heran. Bukankah 1 tong ini masih kurang untukmu? Tak disangka aku justru menunjuk ototnya yang kekar. Akhir-akhir ini aku sedang melatih tubuh. Membutuhkan banyak daging dan darah. Aku ingin memiliki tubuh sempurna seperti kakak. Sebenarnya masih ada 1 kalimat yang tidak kukatakan. Aku ingin menjadi pohon keabadian yang tidak bisa digerogoti siapapun. Nikiyu sangat puas dengan pujianku. Adik seperguruan kamu memang punya selera bagus. Akhir-akhir ini aku juga sudah agak bosan memakannya. Semuanya untukmu. Isi juga mendapat hadiah dari tetua karena anak sapi hijau. Untuk sementara dia sudah tidak tertarik dengan daging dan darah ini. Aku segera mengucapkan terima kasih. Saat malam tiba aku membawa pulang 2 tong besar.
Kali ini ada 1 tong penuh jeroan. Energi yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat dari sisa potongan. Aku langsung mengubah kedua tangan menjadi akar, dan menyerap 2 tong itu secara bersamaan. Gelombang demi gelombang energi menyatu ke seluruh tubuh. Dan di dalam benakku, sebuah pohon kecil hijau giok juga bertambah 1 lapis energi darah. Hingga seluruh daging dan darah terserap habis. Latihan tubuh pun resmi memasuki tingkat pertama pemurnian Ki. Aku menepuk kulitku yang keras. Seharusnya sudah bisa menahan serangan tingkat pertama pemurnian Ki. Namun ini masih belum cukup. Aku memutuskan untuk melanjutkan latihan tubuh sampai tuntas. Selama tubuhku cukup keras, tak akan ada yang mampu memakanku. Dengan begitu aku berkultivasi dengan tenang selama setengah bulan. Aku berhasil menembus tingkat kelima pemurnian Ki. Latihan tubuh juga mencapai tingkat kedua pemurnian Ki. Kupikir aku bisa terus berkembang dengan aman. Sampai suatu hari, Lu Changshu tiba-tiba mencariku. Adik seperguruan, sebentar lagi Niu Wendao akan datang belajar bahasa darimu. Aku tidak bisa menahan diri untuk tertegun. Apakah itu anak sapi hijau itu? Lu Changshu tersenyum sambil menatapku. Benar, setelah dibawa pergi tetua memberinya nama Niu Wendao. Mereka menyadari bahasa tidak saling mengerti sehingga sulit berkomunikasi. Awalnya ingin mencari murid lain untuk mengajarinya. Namun atas rekomendasiku, diputuskan kamu yang mengajar. Terima kasih kakak. Aku menyampaikan terima kasih dengan hormat. Namun Lu Changshu berbicara dengan makna tersembunyi. Adik seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Kebaikan kakak dalam membimbing akan selalu kuingat. Aku berpura-pura sangat berterima kasih. Lu Changshu kembali pergi dengan puas. Setelah Nikiyu mengetahui hal ini, dia justru berkata dengan penuh semangat. Ini hal yang bagus. Sapi hijau itu sekarang adalah harta berharga dengan status tinggi. Hampir menyamai murid inti langsung kepala sekte Changchun. Hanya saja sifatnya agak pemarah. Para murid yang mengajarinya bahasa semuanya terluka. Aku sedikit terkejut. Changchun adalah jenius yang menembus tingkat pertama pemurnian Ki dalam 7 hari. Tak lama kemudian Niu Wendao dibawa ke penjara oleh seorang kakak senior. Kakak senior itu memanggilku dengan sikap tinggi hati. Baru saja aku selesai memberi salam hormat, Niu Wendao langsung berlari ke sisiku dan menggosokkan tubuhnya. Namun aku merasa agak tak berdaya dan khawatir. Sapi hijau ini akan menyerangku tiba-tiba. Tak disangka saat kakak senior melihat pemandangan ini, ekspresinya justru melunak. Ajari adik sapi ini bahasa manusia dengan baik. Malam nanti aku akan datang. Selesai bicara dia berbalik dan pergi. Akhirnya aku bertemu denganmu. Orang-orang itu tidak bisa berkomunikasi. Aku ingin makan buah persik. Niu Wendao menatapku dengan senang. Nanti malam saat kembali, aku akan bilang pada kakak senior agar membawakanmu buah persik. Sambil berbicara aku membawanya masuk ke ruang interogasi. Tak disangka kalimat pertama yang ia ucapkan saat masuk langsung membuatku sangat ketakutan. Mengapa aku merasakan keakraban dari tubuhmu? Namun pada orang lain aku tidak merasakannya. Aku juga tidak tahu. Mungkin karena takdir, aku hanya bisa menjawab asal-asalan. Identitasku sebagai siluman tidak boleh diketahui siapapun. Aku hanya ingin menjauh dari sapi ini. Dialah yang pertama menyadari keanehanku. Selanjutnya aku melanjutkan menginterogasi kaum siluman. Melihat itu Niu Wendao bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk apa kamu mencatat semua ini? Aku menulis sambil menjawab. Sekte menyuruh mencatatnya, mereka butuh metode kultivasi siluman ini. Aku tidak tahu untuk apa. Lalu kenapa kamu menurut? Apa karena kamu tidak bisa melawan sekte? Niu Wendao bertanya seperti anak kecil yang polos. Melihat aku mengangguk, Niu Wendao kembali bertanya, kalau begitu kenapa kamu tidak kabur? Karena dunia luar sangat berbahaya. Berbagai siluman iblis dan sekte kultivasi besar. Kupikir kita sama-sama siluman. Aku pun tak bisa menahan diri untuk mengatakan isi hatiku. Kamu harus ingat satu hal. Baik di dunia manusia maupun dunia siluman. Kamu harus menyembunyikan dirimu dengan baik. Kamu memiliki garis darah siluman kuno. Beberapa siluman akan melahapmu untuk meningkatkan kekuatan. Dan jika dunia manusia menyadari siluman yang mereka pelihara tak bisa dikendalikan, mereka juga akan mencari cara untuk membunuhmu. Dunia ini sangat berbahaya. Dulu memang ada siluman yang ingin memakanku. Untung saja aku lari dengan cepat. Niu Wendao teringat masa-masa mengembara dulu dan masih merasa takut. Karena itu dia sangat mempercayaiku. Aku menenangkannya. Sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu harus belajar patuh. Buat semua orang merasa kamu lebih seperti manusia. Mendengar itu Niu Wendao tampak berpikir. Kalau begitu aku harus cepat-cepat belajar bahasa manusia. Aku mulai mengajarinya dengan sabar. Niu Wendao kekuatan garis darahnya sangat kuat, sehingga ia juga belajar dengan sangat cepat. Saat kakak senior datang menjelang senja, Niu Wendao segera maju dan berbicara dengan bahasa manusia. Halo, kakak senior membuatnya langsung tersenyum lebar. Bagus adik guru, lalu ia melemparkan 1 pil tingkat atas padaku. Ini hadiah untukmu, besok aku akan membawa adik Niu lagi. Terima kasih atas hadiahnya kakak senior. Aku menerima pil itu, baru saja kembali ke pondok kayuku. Tak disangka Lu Changshu sudah lebih dulu tiba. Kudengar Niu Wendao cukup akrab denganmu. Benar, aku mengeluarkan pil itu, dan menjelaskan bahwa itu pemberian kakak senior. Namun Lu Changshu tampak agak meremehkan. Kenapa cuma 1 butir? Sekarang dia baru saja menembus tingkat ke-7 pemurnian Ki.
1 pil tingkat atas jelas tidak cukup baginya. Aku hanya bisa menjawab dengan pasrah. Kakak senior hanya memberi 1 butir. Para kakak di penjara juga melihatnya. Lu Changxiu menerima pil itu dengan wajah dingin. Dan hendak berbalik pergi. Tak disangka aku tiba-tiba memanggilnya. Kakak Changxiu, bisakah memberiku 1 pil tingkat menengah? Tak disangka Lu Changxiu melirik ember darah dan daging yang kubawa. Jangan lupa siapa yang memberimu kesempatan hari ini. Kalau bukan karena aku, kamu masih berjamur di perpustakaan. Besok setidaknya aku harus melihat 3 pil tingkat atas. Aku tak bisa menahan diri untuk mengernyit. Tentu aku ingat jasa kakak. Namun pil sepenuhnya bergantung pada hadiah. Bagaimana mungkin bisa mendapat 3 butir? Siapa sangka Lu Changxiu justru menyunggingkan senyum tipis. Niu Wendao itu, dekat denganmu, suruh saja dia membuka mulut. Sekarang dia sangat disayang. Kalau begitu kakak bisa menyisakan 1 butir untukku. Aku bertanya dengan nada mencoba. Kamu hanya pantas makan sisa daging darah ini. Setelah berkata demikian Lu Changxiu langsung pergi. Aku menghela napas pelan. Kali ini benar-benar hanya bisa merampas. Namun aku tetap menekan gejolak di hati. Kembali ke pondok kayu mencerna daging darah dan mulai melatih tubuh. Kuperkirakan masih perlu 20 porsi lagi. Daging darah seperti ini baru bisa mencapai tingkat ketiga latihan tubuh. Untuk menjadi pohon yang tak bisa digerogoti, jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang. Keesokan harinya, aku seperti biasa datang ke penjara. Namun kali ini aku tidak meminta bantuan Niu Wendao, melainkan langsung menemui Ni Qiyu. Kakak Ni, aku mengalami sedikit kesulitan. Tidak tahu apakah bisa meminta bantuanmu. Menyuruh Niu Wendao meminta pil pemurnian Qi tingkat atas. Itu sama saja mencari kematian. Aku tidak ingin menantang kakak senior itu. Sedangkan Ni Qiyu baru saja menembus tingkat ke-9 pemurnian Qi. Jika dia bersedia membantu, aku lebih rela memberikan pil tingkat atas padanya, daripada memberikannya pada Lu Changxiu. Tak disangka jawaban Ni Qiyu selanjutnya membuatku terkejut. Ini tentang Lu Changxiu kan? Aku tampak bingung, mengapa kakak Ni begitu tahu? Aku dengar akhir-akhir ini dia sedang menjilat orang. Setiap bulan dia hanya mendapat 2 pil pemurnian Qi tingkat atas. Jadi dia hanya bisa mengincarmu. Ni Qiyu terdiam sejenak lalu berbicara. Di tempatku masih ada 1 kamar kosong. Malam ini kamu menginap di tempatku saja. Aku berkata penuh terima kasih kakak Ni. Tenang saja, pil pemurnian Qi tingkat atas yang kudapat pasti akan kuhormati untukmu. Namun di luar dugaan, Ni Qiyu justru tertawa terbahak-bahak. 1-2 butir simpan saja untukmu. Kalau dapat lebih bagi aku beberapa saja. Aku ini orang yang punya harga diri. Setelah berkata begitu dia pergi mengurus ras iblis. Orang berharga diri memang baik. Manusia butuh harga diri, pohon butuh kulit. Namun Lu Changxiu tidak mengerti. Aku diam-diam mengepalkan tinju. Saat itu Niu Wendao tiba-tiba berlari datang dengan semangat. Kamu tidak tahu kemarin aku pulang lalu memanggil guru. Orang tua itu sampai sangat gembira. Kamu bilang harus patuh, harus membuat mereka merasa aku bisa dikendalikan. Setelah itu dia mengeluarkan sebuah botol porselen. Pil dari kakak senior perempuanku, ku bagi 1 botol untukmu. Aku melirik sekilas. Ternyata pil pemurnian Qi tingkat atas. Niu Wendao ini benar-benar sapi yang baik. Namun aku justru melambaikan tangan menolak. Ambil saja, aku punya banyak. Kemarin guru bahkan memberiku beberapa botol. Niu Wendao sama sekali tidak peduli pada pil. Aku tak bisa menahan desahan di hati. Sama-sama iblis, mengapa jaraknya sejauh ini? Melihat aku menerima pil itu, Niu Wendao sangat gembira. Di sini hanya kamu satu-satunya temanku. Walau guru dan mereka memperlakukanku dengan baik, namun selalu terasa ada jarak. Hanya kamu yang membuatku merasa dekat. Aku bukan sapi betina. Jaga pilihan kata. Aku berdehem pelan, lalu mengalihkan topik. Kamu harus belajar menjadi manusia yang baik. Walau kamu sebenarnya tidak ingin menjadi manusia, namun di dunia manusia juga harus belajar menjadi manusia. Niu Wendao mengangguk seakan mengerti. Aku tidak hanya mengajarinya bahasa, aku juga mengajarinya cara hidup di dunia manusia. Setelah belajar setengah hari, Niu Wendao berkeliling penjara. Tak disangka dia malah tahu soal pilku yang dirampas. Saat kembali dia tak tahan bertanya apa rencanaku. Aku mengangkat bahu. Tentu saja aku menghindar. Bersama kakak Ni, Lu Changxiu juga tak berani datang. Niu Wendao terlihat bingung. Apa karena kamu tak bisa mengalahkan Lu Changxiu? Bukan aku suka berdamai dengan orang. Tidak suka berkelahi dan membunuh. Aku berkata serius, meski bisa mengalahkannya pun tak boleh mengatakannya. Lebih baik diam-diam menjadikannya bahan. Ni Qiyu di samping menimpali. Jika adik sudah di tingkat pemurnian Qi 7, sepenuhnya bisa langsung bertindak pada Lu Changxiu. Niu Wendao tiba-tiba mengerti. Dengan bahasa iblis kuno dia berkata, kamu ingin memanfaatkan ini untuk mengajariku menahan diri saat lemah, dan membalas saat sudah kuat. Aku terdiam tak berkata-kata. Aku hanya ingin berkultivasi dengan tenang. Kenapa sapi ini bisa berpikir sejauh itu? Aku berterima kasih atas pengajaranmu. Aku akan mengingat untuk menunduk saat masih lemah, dan membunuh seluruh keluarganya saat sudah cukup kuat. Melihat Niu Wendao dengan wajah serius, aku terdiam. Aku hanya berniat mengingatkan dengan baik, agar sapi iblis ini tahu menahan diri dan rendah hati. Bagaimana bisa dia mengaitkannya dengan membunuh satu keluarga? Malamnya aku mengikuti Ni Qiyu ke tempat tinggalnya. Begitu masuk aku langsung mengeluarkan pil. Kakak, pil ini dari Niu Wendao. Dia memberikannya dan berjanji berbagi dengan kakak.
Aku tentu tidak akan menyembunyikannya. Kamu ini benar-benar membuatku tidak tahu harus berkata apa. Nikiyu dengan tak berdaya menuangkan 5 pil, dan mengembalikan 5 pil sisanya kepadaku. Aku baru hendak kembali ke kamar untuk berkultivasi. Tak disangka dia malah tiba-tiba mengeluarkan 10 botol porselen. Ini pil ki dan darah. Sangat berguna untuk latihan tubuh. Kami dari jalur penempa semua harus melatih tubuh. Mengandalkan energi spiritual saja tidak cukup. Karena itu mengonsumsi pil ki dan darah untuk berkultivasi. Jadi begitu, aku mengucap terima kasih lalu menyimpan botol porselen. Saat ini aku memang sangat membutuhkan pil ki dan darah. Aku orang yang punya harga diri benar-benar tak bisa menerima cuma-cuma. Aku kembali ke kamar untuk berkultivasi. Nikiyu berkata lalu berbalik kembali ke kamarnya. Aku juga kembali ke kamar dan mengunci pintu. Mulai meminum pil dan memurnikannya. Dan yang membuatku terkejut, 1 pil ki dan darah setara dengan 6 porsi daging darah. Akhirnya setelah memurnikan 3 pil ki dan darah, aku berhasil mencapai tingkat ketiga latihan tubuh. Lalu dengan memurnikan pil pemurnian ki aku menembus ke tingkat 6 pemurnian ki. Namun kejutan yang lebih besar masih menantiku. Keesokan harinya, Niu Wendao, begitu melihatku langsung memberiku 2 botol pil pemurnian ki tingkat atas. Sambil berbisik misterius dengan bahasa iblis kuno, aku ingin melihatmu segera membalas dan membunuh Lu Changshu. Aku benar-benar terdiam. Kalau kamu begini, kelak meski bukan aku yang membunuhnya, aku tetap tidak bisa lepas dari keterlibatan. Niu Wendao mengabaikan diamku, melainkan tiba-tiba menghela napas dan berkata, bagaimana kalau kamu ikut aku saja? Jangan tinggal di penjara ini. Aku merasa sangat kesepian di atas sana. Tak disangka wajahku langsung menjadi serius. Sebagai iblis yang berada di sekte manusia, kamu harus belajar hidup dalam kesendirian. Jangan sekalipun menunjukkan keinginan kembali ke dunia iblis. Itu akan membuat manusia merasa kamu tidak bisa dijinakkan. Niu Wendao ketakutan sampai berkeringat dingin. Dia segera mengangguk. Hari-hari kembali tenang. Lu Changshu memang sempat mencariku. Namun ia hanya melihat dari jauh lalu pergi. Ia tidak berani memprovokasi Nikiyu. Aku pun tenang dan fokus berlatih. Latihan fisikku mencapai tingkat 5. Kultivasiku juga mencapai puncak tahap 6 Ki Refining. Namun tepat saat aku bersiap menembus tingkat 7, seorang tamu tak diundang tiba-tiba datang. Lu Changshu, untuk apa kamu datang? Nikiyu bertanya dengan suara dingin. Memberitahu kalian tentang kompetisi 3 aliran setengah bulan lagi. Lu Changshu mengabaikan Nikiyu lalu menatapku. Padahal dulu setiap ada keuntungan aku selalu memikirkanmu. Tapi kamu malah mengkhianatiku. Namun Nikiyu di samping langsung memaki dengan marah. Urusan bahasa iblis kamu malas belajar. Merasa penjara kotor lalu melemparkannya ke adik senior dan kebetulan kena untung. Niu Wendao, mendapatkan peluang dan manfaat. Kamu malah menyapu bersih tanpa menyisakan satu pun. Lu Changshu setidaknya punya sedikit rasa malu sebagai manusia. Wajah Lu Changshu menjadi buruk. Namun ia tidak berani melawan Nikiyu. Pergi sana, melihatmu saja membuatku kesal. Nikiyu membentak dengan tidak sabar. Lu Changshu mendengus dingin. Semoga di kompetisi 3 aliran nanti kamu masih bisa setegar ini. Setelah itu ia langsung pergi. Namun Nikiyu mengerutkan kening menatapku. Kompetisi 3 aliran adalah ajang murid Ling Sudongtian kamu. Mungkin bisa memanfaatkannya untuk keluar dari penjara. Jika Niu Wendao mau membantu bicara, mungkin kamu juga bisa berguru pada seorang tetua. Namun Lu Changshu pasti akan mempersulitmu. Yang tidak dia duga adalah, aku justru tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak ikut saja. Isi tertegun setelah mendengar itu. Namun Niu Wendao tidak mungkin selalu datang mencarimu. Kesenjangan di antara kalian akan semakin besar. Pada akhirnya kalian bahkan mungkin tak bisa jadi teman. Namun aku tetap terlihat tenang. Sejak awal ini hanya hubungan sementara. Apa arti teman? Nikiyu terdiam sejenak baru tersadar. Benar juga, justru karena sikapmu yang dingin ini, Niu Wendao menjadi dekat denganmu. Tetua Bai baru mengizinkanmu bersama Niu Wendao menjadi teman sementara jika kau memanfaatkannya untuk naik. Kakak senior pasti sudah membersihkanmu sejak lama. Aku tidak menanggapi, melainkan mengalihkan topik dan bertanya, kakak ingin ikut turnamen 3 aliran untuk keluar dari penjara? Nikiyu menjawab terus terang. Tentu aku sudah mencapai puncak tingkat 9 pemurnian Ki. Asal bisa masuk 10 besar di aliranku, aku bisa mendapatkan 1 pil pendirian fondasi. Ada harapan menembus fondasi. Aku sedikit bingung. Bakat kakak juga tidak buruk. Mengapa bisa terjatuh sampai ke penjara? Namun Nikiyu hanya menggelengkan kepala. Tanpa berkata lebih lanjut. Melihat itu aku juga tidak bertanya lagi. Sebagai iblis kau harus mengingat satu hal. Jangan punya rasa ingin tahu yang berlebihan. Keesokan harinya, Niu Wendao juga mengetahui tentang turnamen 3 aliran. Begitu melihatku dia langsung bicara misterius. Mau cepat meningkatkan kekuatan, guru memutuskan aku dan kakak Changchun bersama-sama pergi ke alam rahasia Lingsu. Katanya di dalam ada harta langka dan buah ajaib. Tentu saja juga ada bahaya. Namun aku menggelengkan kepala. Terima kasih atas niat baikmu. Aku tidak ingin pergi. Aku hanya ingin berkultivasi dengan tenang. Siapa sangka Niu Wendao kembali berimajinasi sendiri. Aku mengerti kamu ingin terus menahan diri, sampai mampu membalas dendam baru bertindak. Aku terdiam. Kenapa sapi iblis ini selalu yakin aku ingin balas dendam?
Kalau kamu berkata begitu, walaupun kekuatanku sudah cukup, aku juga akan sulit bertindak. Niu Wendao melanjutkan perkataannya. Besok aku akan pergi ke alam rahasia untuk meningkatkan kekuatan. Guru ingin aku mendapat peringkat bagus dalam pertandingan. Lebih baik lagi kalau bisa mengalahkan Changchun juga. Saat mengatakan ini, Niu Wendao tiba-tiba merendahkan suara. Aku merasa Changchun itu bermasalah. Tidak seperti jenius yang digembar-gemborkan. Namun wajahku langsung menjadi serius. Manusia suka menyembunyikan rahasia mereka. Ingat jangan terlalu dalam menyelidiki. Karena demi menjaga rahasia, manusia akan mencari cara membunuh yang tahu rahasia baik manusia maupun iblis. Niu Wendao mengangguk kuat-kuat. Mengerti, kalau ada keuntungan baru cari tahu. Aku benar-benar terdiam dibuatnya. Haruskah aku memujinya karena sangat cepat paham? Akhirnya Niu Wendao pergi. Sebelum pergi dia melemparkan lagi 3 botol pil pemurnian Qi tingkat atas. Sapi ini benar-benar sapi yang baik. Semoga dia bisa mendengarkan saranku. Dan menahan diri lebih lama. Saat kembali ke tempat tinggal, aku kembali bertemu dengan Lu Changshu. Kakak Changshu, kamu benar-benar selalu memperhatikanku. Namun Lu Changshu menatapku dengan tajam. Kalau bukan karena kamu, sekarang yang masuk ke alam rahasia Lingsu. Seharusnya ada aku juga. Aku berkata dengan tenang. Kalau begitu sungguh sial. Kakak, ini benar-benar seperti menimba air dengan keranjang bambu. Begitu kata-kata itu selesai, Lu Changshu yang marah hendak menyerang. Namun melihat Nikiyu tidak jauh darinya, dia kembali menahan diri. 10 hari lagi Nisi akan kembali ke puncak penempa senjata. Saat itu tidak akan ada yang melindungimu. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Hati manusia, keserakahan tiada akhir. Aku menggelengkan kepala lalu bangkit dan pergi. Pohon panjang umur juga punya sifat temperamennya sendiri.